Baiklah, sahabat tutorial semuanya di sahabat ayam@blog.com ya. Jadi yang di dashboard.com ataupun yang tutorial blogspot.com, pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengenai pembahasan pada monogri untuk edisi 2014-2015, yaitu di semester 2, di mana mungkin agak membingungkan. Di sini saya akan membuka dengan menggunakan akun sekolah yang saya sebagai operatornya. Pertanyaan bisa masuk ke sini ya. Sini langsung saja kita masuk ke operator. Kita menggunakan login operator, jangan login sekolah. Ya, sini kita menggunakan login operator. Setelah itu mungkin di sini dia akan masuk sini ya. Ini saya tutup. Kita langsung ke sekolahku. Sini saya lihat di sini sudah masuk di sekolahku. Yang pertama tentunya yang harus kita bahas adalah sebelum kita masuk ke kedua pokok ini ya, kedua jadwal dan kurikulum, seharusnya kita memiliki kelas dulu ya. Kita harus memiliki kelas dulu. Pertama kita harus memiliki daftar kelas. Di sini sudah ada kelas ya. Karena setelah saya buat ada 14 rombel, di situ ada kelas. Jadi kalau Anda belum memiliki kelas, mungkin untuk ke jadwal kurikulum dan sebagainya akan sulit karena dia memerlukan kelas. Jadi sebelumnya Anda harus membuat kelas dulu. Mungkin Anda bisa membuat di sini ya. Lihat di sini membuat kelas baru di sini. Misalnya Anda buat kelas 1A gitu ya, 1A tingkat 1 ya. Mungkin kompetensinya sini. Sini bisa Anda pilih ya, kosong sini ya. Itu kodenya kode basic, misalnya untuk 1A buat saja 1A 1AA gitu kan. Bukan kalau dia 1B 1BB gitu, nggak apa-apa, ini hanya daya kode yang bisa kita buat sendiri ya, karena dia wajib ya, di sini wajib diisi. Jadi tidak bisa tidak diisi, harus diisi. Sedangkan ini untuk daya tampung walaupun tidak kita isi masih bisa disimpan, sedangkan untuk yang ada kode kuning ya, ini tidak bisa karena ini adalah catatannya adalah node-nya adalah wajib diisi. Yaitu misalnya 1A kompetensinya sini non kompetensi ya, kodenya ya. Kodenya biasa bebas 1AA mungkin itu seperti itu. Daya tampung bebas, tidak harus diisi, nggak apa-apa ya. Sini kita lihat ya. Untuk di sekolah saya ini kita lihat di sini untuk saya edit misalnya ya. Misalnya ini lihat di sini. Untuk kelas 1A-nya adalah 1A kelas sini ya. Sini saya memilihnya kelas 1 dan untuk non kompetensinya saya memilih non kompetensi dan untuk kodenya saya buat 1AA. Dan daya tampungnya satu kelas ada 27 siswa dengan nama walinya adalah sesuai dengan wali yang telah kita upload, yang telah kita masukkan padamu ya. Nah, itu kita simpan dan sebagainya. Baiklah, setelah kita membuat kelas dan sebagainya, kita lanjut ke kurikulum ya. Di kurikulum kita buat ke daftar mata pelajaran. Setelah itu Anda pilih kurikulumnya. Apabila Anda memilih KTSP seperti itu ya, maka nanti KTSP Anda telah dipilih, Anda pilih sini sinkron data ya, sinkron data di sini. Maka di sini kita pilih semua mata pelajaran di sini ya. Sini kita checklist semua ya. Sinkron mata pelajaran, sini sudah jelas kan ya, sudah tercatat sistem ya. Jadi sini sistem online. Itu kita pilih lanjutkan. Nah, sini sudah ada, kita lanjutkan seperti ini. Nah, kita lanjutkan, kita pilih simpan di sini ya. Nah, hingga kita simpan. Maka sini ada 50 KTSP. Setelah ini sudah selesai. Kita ini sudah selesai ya. Ini sudah tidak ada masalah dan sebagainya sini.
maka di sini akan ada kelasnya. Di sini bisa dilihat bahwa sini ya, untuk tingkatnya ini sesuai dengan tingkat yang kita buat tadi ya. Dan ada sampai 16. Sini ya, ada tingkat sampai dengan tingkat 6 tentunya. Ini bisa kita lihat ya, sini 3 dan sebagainya. Terus sampai dengan 6 di sini sudah ada tingkatnya, dengan mata pelajarannya hanya ini saja dan mata pelajarannya kelasnya yang berbeda. Setelah kita masuk ke ke kurikulum, setelah selesai mata kurikulum ya. Mungkin kalau dia di SD ada muatan lokal, kita buat muatan lokal dan sebagainya sama ya. Kita masuk ke jadwal di sini. Ya. Di jadwal kita pilih ke ini dulu ya. Langsung ke sini, jangan ke jadwal mingguan. Kita langsung ke kelola model jadwal untuk jadwal kelas ya. Kita pilih ini. Ya. Setelah itu kita pilih sini ya. Karena sini sudah saya buat ya. Untuk membuat seperti ini Anda bisa menampilkan ini ya. Karena kalau belum dibuat ya belum ada yang seperti ini. Karena untuk membuat seperti ini Anda bisa memilih ini ya. Ini bisa Anda memilih model jadwal baru ini. Bisa Anda buat plus ya. Sini sudah ada jadwalnya, model misalnya nama kelas 1 ya. Bukan kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, tapi dia hanya kelas 1 saja. Kelas 1 sini karena mungkin dia kelasnya paralel ya sebagainya, mungkin dia kelas 1U. Mulainya jam 7.30 selesai jam misalnya jam 1 tuh 4 jam misalnya kan. Dan nyampe jam 10 dan durasinya kalau KTSP ada 35. Langsung Anda checklist di sini ya. Yang di checklist adalah hari libur. Nah, hari liburnya adalah hari Minggu, maka yang kita checklist adalah hari Minggu. Setelah itu kita simpan. Oke, mungkin sudah jelas setelah itu. Maka setelah itu akan ada timbul seperti ini, ya. Nih, setelah itu akan keluar seperti ini. Nah, ya, model pembelajaran kita klik sini, ya. Nah, maka kan ada seperti ini masih kosong ya. Kalau Anda bisa buat sini, Anda buat ini hapus misalnya. Nah, seperti ini Anda bisa buat lagi selanjutnya. Misalnya saya buat lagi, misalnya di kelas saya hapus saja ya. Ini kita lihat tadi ini 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 jam di sini ya. Nah, kita hapus misalnya untuk contoh. Nah ya. Kelas 1 ya. Kita pilih kelas 1. Nah, kelas 2 ya. Modelnya belum ada ya. Karena di kelas 1 tadi belum ada. Sini kita buat model. Contoh. Kelas 1. Kelas 1. Setelah Romawi ya. Mulainya 07.30 misalnya. Dan 7.30. Ini 30. Ingat seperti ini. Dia harus dihapus 3. Hapus 0. Ya. Nah, seperti itu. Jumlah jam per hari kita buat 4. Misalnya 4 jam ya. Dengan waktunya 35 per 1 jamnya. Itu untuk hari Minggu liburnya. Kita pilih liburnya hari Minggu. Mungkin di sekolah berbeda ya. Itu kita simpan. Nah. Maka untuk kelas 1 jamnya sudah ada sini. Kita ubah. Misalnya di hari Senin jam pertama adalah upacara. Sini kita berupacara 7 sampai dengan 8.30 ya. 8.05 simpan. Wah, seperti itu. Setelah itu mungkin di hari Jumat adalah kita buat praktikum itu misalnya seperti contohnya senam. Nah, mungkin praktek kan nih, senam itu salah satu praktek ya kita ya. Nah, jadi sini seperti ini. Sini jam 9.50 ke atas itu sudah pulang gitu kan. Jadi seperti itu. Maksudnya bagaimana kita membuat ini tadi ya jadwal ya. Setelah kita menggunakan kelola model untuk jadwal kelas ya. Kita kembali ke sini, ke lihat jadwal mingguan ya. Kita setelah ini selesai semua, kita ke jadwal mingguan ya. Nah, di sini jadwal mingguan kita pilih kelas. Ini adalah rombel yang kita buat di awal tadi. Kalau kita tidak membuat rombel atau rombel belajar di kelas ini, daftar kelas, ya. Kalau kita tidak membuat kelas di sini,
maka pada saat kita memilih jadwal dan lihat jadwal mingguan, maka kelas ini tidak akan muncul. Ya. Jadi kita pilih kelas ini, misalnya kelas 1A, ya. A. Kelas 1A, misalnya Anda buat pilih sini. Pilih sini ya. Pilih kelas 1. Karena dia masih di kelas 1, 1A. Misalnya dia di rombelnya di rombel kelas 1 ya. Seperti ini. Itu Anda pilih iya. Seperti ini, Anda pilih iya. Ya. Kita tunggu. Nah, pada menu ini jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama dia karena banyak yang akses, jadi seperti ini. Nah, setiap dia kalau bisa cari bit internet yang agak cepat ya. Karena kalau lama jangan terlalu ini dia tidak nyimpan. Seperti kita ke jadwal tadi, jadwal mingguan ya. Pilih kelas, kita pilih kelas 1A, kita pilih kelas ya, kelas 1A. Kita klik ini, klik. Seperti itu ya. Nah, maka sudah ada jadwal ini. Di sini kita tadi kan di awal tadi kita buat upacara di sini ya, makanya dia kosong. Nah, disinilah gunanya jadwal yang ada di guru kelasnya, di wali kelasnya. Misalnya setelah upacara jamnya apa? Nah, kita klik sini ya. Nah, di sini kan ada jamnya. Misalnya 2 jam misalnya mata pelajaran misalnya agama misalnya seperti itu kan. Lokasi ruangan sebelum ada ini ya, kita pilih gurunya. Pilih gurunya nih seperti ini wajib ya. Ya, kita pilih gurunya, misalnya siapa gurunya sini. Ya. Ini misalnya saya di sini ya, kelas 1A, misalnya jam pertama adalah agama, pilih ini ya. Ini loading ya. Ini tadi ya, sudah di sini. Agama 2 jam, pilih gurunya. Misalnya saya di sini saya. Tidak, misalnya simpan seperti ini. Maka sini sudah ada nama saya, pendidikan agama atas nama PTK-nya ini ya. Ini seperti ini. Misalnya nanti sampai ini ada pelajaran lain lagi, misalnya setelah ini adalah IPA dan sebagainya dengan gurunya siapa sampai dengan selesai untuk kelas 1. Setelah itu ya, sudah selesai, kita refresh dan sebagainya, kita mulai ulang ya. Setelah itu kita kembali ke tingkat 1B misalnya, 1B sampai dengan selesai sama seperti itu karena mungkin jadwalnya berbeda-beda ya. Jadi intinya kalau untuk kelas mingguan ini adalah untuk kelas per kelas ya, untuk per kelas ya. Sedangkan untuk model itu adalah jadwal globalnya. Jadi demikianlah bagaimana proses pada menegari untuk operator karena apabila tidak kita entry ini, setiap PTK tidak bisa mengolah datanya untuk jamnya. Karena nanti pada saat kita masuk, apabila belum diolah, akan ada perintah yang lain. Misalnya saya keluar saja ini, saya keluar ya. Saya menggunakan akun PTK saya. Ya. Mungkin bisa dipahami ya bahwa ini bisa apabila tidak kita isi maka mungkin ya mungkin saya menggunakan sini saja akun PTK saya ya, copy di sini. Saya masuk ke portal, saya masuk kepada menegeri. Kita masuk ke login PTK karena saya masuk ke login PTK saya. Ya. Sini misalnya saya buat di sini. Ini adalah PTK saya. Dan ya.
Pas di sini misalnya saya masuk ya, pada PTK ini tampilan baru pada negeri ya. PTK kita pilih ini. Biasa pada PTK. Mungkin masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, itu selesai sini. Sini ada pendidikan, ada dan sebagainya ya. Di sini sebenarnya kita tinggal aktifkan portofolio saja ya. Ya, portofolio kita aktifkan. Tapi kita periksa dulu di pendidikan dan sebagainya, di riwayat mengajar. Ya. Ini 2015 semester sudah diisi ya. Di sini sudah diisi. Ini di tingkat 1 ada 8 jam, tingkat 2 ada 8 jam, sebagainya sudah ada diisi. Mungkin ini sudah selesai. Kita bisa sini status keaktifan, info mengajar. Ini di sini dilihat ya. SD5 di semester 2 ada di kelas 1. Jadi lagi misalnya tingkat 1. Ya. Sedangkan seperti ini kita bisa ubah lagi karena kita akan mengubah data pendidikan riwayat mengajar ya. Di sini cuma ada di semester 1 ya, cuma hanya kelas 1, kita tambah misalnya di kelas 3 dan sebagainya ya. Kan di semester 2 tidak terhitung. Kan belum diisi ini ya. Ya, ini kan dia tidak jadwal mengajar. Ini jadwal mengajarnya ya. Karena mengapa dia kok jadi 2 jam? Karena tadi pas kita mengisi di jadwal mingguan. Di jadwal mingguan kan saya hanya memasukkan 2 jam saya, maka adanya 2 jam di sini. Jadi tidak bisa, dulu kan kita buat seperti ini ya. Kita buat manual basing-basingkan. Jadi angkanya bisa kita bohongi gitu ya. Bisa kita buat manual. Kalau ini tidak bisa. Ini sudah tidak bisa kita, ini kan sudah ada. Silakan hubungi admin sekolah Anda untuk melakukan perubahan jadwal mengajar. Jadi jamnya ini ada pada operator sekolah sesuai dengan jam yang ada dicantumkan oleh pembagian tugasnya. Jadi admin ataupun PTK masing-masing tidak bisa mengubah jamnya ya. Tidak bisa mengubah jamnya. Karena mengapa? Karena yang menginput jam itu adalah operator sekolah. Jadi apabila kita tidak menginput, operator sekolah tidak menginput jadwal, maka PTK tidak bisa mengaktifkan datanya. Ya, jadi PTK tidak bisa mengaktifkan datanya. Sekali lagi, begitulah pentingnya bagaimana kita cetak portofolio di sini ya. Di sini sudah aktif mungkin ya, seperti itu. Portofolio, ya, mungkin kita bisa ke status aktifan. Di sini kita bisa aktifkan di sini ya. Sini sudah diaktifkan semester 2, sedangkan cetak kartu ya. Sini sudah aktifkan sebagai contoh. Nah, sini kita loading lagi. Misalnya kita untuk mengubah sebagainya ya. Batalkan menjadikan permanen ya. Nanti bisa kita ubah. Sini. Jadi begitulah pentingnya bagaimana pentingnya operator untuk menginput jadwal dan jadwal mingguan dan model jadwal dan untuk menginput kelas. Karena PTK sekali lagi tidak bisa mengubah jadwal, membuat jamnya sendiri tanpa melihat ataupun karena panduannya ada pada operator sekolahnya. Demikianlah, semoga tutorial ini bermanfaat dan sekali lagi semoga kesulitan-kesulitan kita sebagai operator sekolah ya bisa kita atasi bersama. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.